Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Putra Damar Septian dengan NIM 12320200044, kelas 1A, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen pengampu. Tugas ini saya kerjakan guna memenuhi matkul Pendidikan Kewarganegaraan dalam tugas UAS dengan dosen pengampu Dr. Haji Sacha Suhendi, MAG, dan Haji Yudi Irfan Daniel, SOSI, MAG. Kita akan mengenal terlebih dahulu hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia? Hak asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang wajib menjaga, melindungi, serta menghormati haknya setiap orang. HAM juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat haknya telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Jadi, kaitannya dengan HAM dan Islam adalah Islam memandang hak asasi manusia dengan kacamata teoteris, mengandung aspek ketuhanan, dan hidupnya manusia dimaksudkan untuk mengabdi kepadanya. Dengan kata lain, HAM dalam pandangan Islam dikategorikan sebagai aktivitas yang didasarkan pada diri manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sedangkan di Barat, HAM lebih bertitik tolak pada anthropocentris, di mana melihatnya dengan menyelesaikan dengan keberadaan manusia sehingga watak yang berkembang lebih dekat penghargaan terhadap individu semata. Jadi korelasi antara HAM dan Islam itu juga sangat berkaitan erat. Perspektif hukum Islam terhadap hukuman mati. Ini adalah salah satu contohnya. Hukumnya wajib terutama pada tindak kejahatan pembunuhan dalam Islam. Hal ini dikenai sebagai kisos. Di Indonesia, hukuman mati merupakan pidana pokok dan selaras dengan hukum Islam, tapi tidak sama. Perbedaannya adalah hukuman mati dalam Islam ditujukan kepada kejahatan, pembunuhan, dan disertai dengan alternatif berupa pemanfaatan dan diat dengan melibatkan keluarga korban serta dilaksanakan di depan umum. Sedangkan hukuman mati yang di Indonesia ditujukan bukan hanya kepada penjahat pembunuhan, bisa juga terhadap narkoba, teroris, dan tipikor. Hukuman mati dalam Islam dan di Indonesia tidak melanggar hak asasi manusia, terutama hak hidup, sebab dalam kisos, hukuman mati merupakan jaminan hak hidup dan di Indonesia hukuman mati diatur dalam banyak regulasi. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa sih korelasi antara ketiga lembaga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, ketiga lembaga ini saling berkaitan karena tugasnya dari tiga lembaga ini, yaitu yang pertama, kita ketahui pengertiannya terlebih dahulu, yaitu ada eksekutif. Apa sih lembaga eksekutif? Lembaga eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Contoh paling umumnya adalah sebuah cabang eksekutif disebut ketua pemerintahan. Lalu kita lanjut ke pengertian legislatif. Apa sih legislatif? Legislatif nih bertugas untuk membuat undang-undang. Contoh umumnya adalah DPR dan DPD. Lalu ada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah salah satu lembaga dalam sistem kekuasaan negara yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan, memutuskan perselisihan hukum, dan tujuan utama lembaga yudikatif adalah memberikan keadilan dan menegakkan hukum. Ada berbagai contoh dalam bentuk kerjasama ketiga lembaga ini, dalam membentuk atau membuat undang-undang, lalu dalam mengangkat duta dan menerima penempatan duta negara lain, lalu dalam membuat perjanjian internasional lain, lalu ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ketiga lembaga ini saling bekerja sama
dalam menyelesaikan suatu masalah yang disebutkan dalam contoh tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu apakah di zaman Nabi Muhammad itu menerapkan konsep yang namanya konsep madani? Tentunya konsep masyarakat madani ada hubungannya dengan masyarakat Madinah pada zaman kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Karena masyarakat Madinah menggunakan konsep masyarakat madani yang dimana adanya partisipasi masyarakat dalam tatanan demokrasi pemerintahan, serta masyarakat Madinah memiliki ciri yang hampir sama dengan konsep masyarakat madani, yaitu dari segi keadaan sosial, di mana Nabi Muhammad tidak memandang kaum muslimin atau kafir dalam penegakan hukum. Toleran juga didapat pada saat itu, menghargai yang non-muslim. Publik memiliki ruang yang bebas dalam berpendapat seperti lewat musyawarah dalam menentukan sesuatu. Masyarakat madani merupakan masyarakat yang mempunyai tatanan sosial yang subur dan diasaskan pada prinsip moral untuk menyimbangkan antara kebebasan masyarakat yang memiliki partisipasi dalam proses suatu kebijakan publik serta memiliki nilai toleransi yang sangat tinggi. Jadi ketika Nabi Muhammad di Madinah itu sudah menerapkan konsep masyarakat madani, karena beliau pun menerapkan apa yang sudah dikonsepkan pada masyarakat madani, di mana saling keterbukaan antara pemimpin dan masyarakat. Lanjut kita ke soal yang keempat, yaitu bagaimana cara kita menghindari radikalisme kepada para kaum muda. Salah satu ulama mengatakan bahwa caranya membentuk tim cyber atau anti radikalisme, lalu mereview kegiatan atau program yang tidak prioritas dan menggantinya dengan kegiatan anti radikalisme. Lalu yang ketiga ada mensosialisasikan ajaran agama yang santun, saling menghargai, saling menghormati, damai, toleran, dan hidup rukun. Lalu yang keempat ada memperdayakan peran penyuluh agama. Lalu yang kelima ada memperdayakan lembaga pendidikan agama formal. Lalu keenam ada paham radikalisme kepada siswa dan siswi di sekolahan. Lalu yang ketujuh ada pembinaan agama bagi siswa di sekolah-sekolah melalui guru pendidikan agama. Lalu yang kedelapan ada menjalin hubungan koordinatif dengan lembaga atau ormas keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, upaya mencegah paham radikalisme. Lalu yang selanjutnya ada melakukan penanggulangan paham radikalisme dengan edukasi masyarakat, penyuluhan bimbingan masyarakat di sekolah, keluarga, pesantren, majelis taklim, serta sejumlah program seperti dialog, workshop, dan diklat. Lalu yang terakhir ada melakukan pemulihan paham radikalisme dan dilakukan dengan penyuluhan dan konseling, misalnya terhadap ex-napi teroris. Jadi, dari semua contoh tersebut, kita bisa melalui dari jalur pendidikan. Dari jalur pendidikan ini adalah salah satu kunci kita bagaimana agar paham radikalisme ini tidak agar sampai kepada para kaum muda zaman sekarang. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.